Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kami aturkan kepadamu ya Bapa, bahwa Putramu Yesus menyelamatkan dan menebus kami dalam seluruh totalitas diri kami. Pikiran, perasaan, raga, rohani kami. Dia menyediakan segalanya bagi kami. Engkau yang care pada kami. Terima kasih Yesus, dan terima kasih Bapa yang peduli, yang care pada kami. Semoga kami bisa menghayati kebapaan-Mu ya Allah dalam hidup kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara, pada tanggal 31 pada tanggal 1 Desember ini kita diingatkan akan seorang atau dua orang, katakanlah, martir di Aceh. Beato Dionysius dan Redemptus, seorang Karmelit yang dipenggal kepalanya, dan kepala itu kemudian berlompat-lompat lalu di air laut menggerusnya sampai ke daratan lagi, dibuang lagi dan dibuang lagi. Dan kemudian dimakamkan di salah satu tempat di pantai di Aceh, dan itu menjadi tugu yang sampai sekarang masih ada. Saudara, darah kemartiran itu membuahkan buah yang luar biasa dalam iman, kepercayaan kita, keyakinan kita. Semakin banyak martir, semakin banyak juga buah-buah yang tumbuh dari darah tersebut. Kita bersyukur punya dua orang martir ini, meskipun bukan orang Indonesia, tetapi darah martir dicurahkan di tempat ini. Dan langsung atau tidak langsung, begitu banyak orang Katolik yang percaya pada Kristus dalam gereja Katolik. Itu adalah buah-buah dari kemartiran orang ini yang mau mengorbankan hidupnya di bangsa negara kita. Dan semoga Aceh, di mana ia dipenggal kepalanya, itu membuahkan orang-orang yang semakin percaya pada Yesus. Dan itu sudah ada tanda-tandanya, beberapa orang yang kemudian dalam tanda petik didatangi oleh Yesus dan percaya pada Yesus sebagai juru selamat, penebus mereka. Apa yang tidak mungkin bagi Allah, karena manusia kita tidak bisa menjadi pewarta di Aceh karena praktis mayoritas Islam. Juga di Aceh, di Madura tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan itu mungkin. Ini coba lihat, kita secara manusiawi dalam tanda petik gagal dan tidak bisa karena pasti dilarang. Mungkin juga bukan orang Bugis, mungkin juga orang-orang yang 100% fanatik Islam. Tapi Tuhan, sekali lagi Tuhan dapat dan mau semua manusia percaya pada Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, bacaan Injil hari ini sangat menyentuh saya karena bagaimana Yesus itu menyembuhkan orang, dalam membebaskan orang dan menyelamatkan orang dari seluruh totalitasnya. Ya. Jadi sekali lagi Yesus menyembuhkan segala macam penyakit, dikatakan berbondong-bondong orang datang dan semua penyakit disembuhkan. Sekali lagi semua penyakit, tak ada yang tidak mungkin, bahkan kanker sekalipun. Atau bahkan HIV sekalipun, atau mungkin bahkan virus corona sekalipun. Tidak ada yang tidak dapat disembuhkan oleh Yesus. Ya, nah itu keyakinan kita. Tentu saja dengan keyakinan yang kuat ini kita tidak boleh mengatakan ya akan selalu sembuh, tidak selalu. Karena penyakit itu juga merupakan rahmat bagi kita. Misteri sakit dan misteri rahmat juga. Mungkin orang seperti Teresa kanak-kanak Yesus, dia menderita TBC. Tetapi itu justru dengan begitu Tuhan mempunyai rencana yang indah dengan hidupnya. Kita tidak tahu dan tidak pernah tahu mengenai hal tersebut, saudaraku terkasih. Jadi kita juga tidak boleh sombong, kita tidak boleh angkuh bahwa segala macam penyakit disembuhkan dan kita menjadi apa? Menjadi merasa bahwa kita punya hak untuk disembuhkan. Betul. Tapi Tuhan, tergantung dari Tuhan. Let it be. Tuhan berkehendak penyakit disembuhkan, syukur. Tuhan juga
berkehendak penyakit tidak disembuhkan, juga syukur. Nah, maka apa yang paling penting dalam diri kita adalah iman, harapan, dan kasih. Jadi raga kita itu disembuhkan, pikiran kita disembuhkan, perasaan kita disembuhkan, roh kita disembuhkan. Tuhan dapat dan melakukan itu. Tetapi lepas daripada itu kita tetap bersandar, menyerahkan segala sesuatu kepada kehendak Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, dan menarik sekali ketika beribu banyak orang berbondong-bondong datang pada Yesus, mereka tidak bawa makan. Mereka tidak ada bawa makan, dan kemudian Yesus bertanya kepada para rasul, ya, bagaimana? Tidak ada makanan. Dan hanya ada beberapa ikan kecil. Ya, berapa roti. Yesus punya empati kepada orang-orang yang mengikuti dia. Dan kelaparan dan menderita. Perasaan empati ini, saudaraku terkasih, luar biasa. Nah, apa yang dilakukan Yesus kemudian dengan roti dan ikan itu, Yesus melipat gandakan roti dan ikan, dan mereka makan dengan sepuas-puasnya. Ya, bahkan kumpulan roti itu tersisa 7 bakul. Wow. Ini penting kita sadari bahwa pemberian hati kita atau pemberian sedekah kepada orang-orang kecil yang tulus itu merupakan suatu kewajiban yang tak pernah boleh dilupakan. Ya, kita tidak boleh mengatakan aku nggak punya apa-apa. Jangan, berikanlah, dan Tuhan akan memberikan lebih daripada yang Anda berikan. Anda ingat janda Sarfat? Ya, Anda ingat Yesus memuji seorang janda yang memberikan sepeser duit yang setelah itu dia nggak punya lagi. Jadi saudaraku, murah hati adalah suatu keutamaan yang harus kita pegang erat-erat. Dan yang kedua kita lihat bahwa di sini bahwa Yesus sekali lagi punya empati. Nah, saudara, seringkali kita mengatakan empati itu adalah orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang jauh di kita. Tidak. Empati itu bukan hanya sekedar ketiadaan makanan, ketiadaan miskin secara fisik. Tapi orang yang keras kepala pun kita harus berempati. Kenapa? Dengan orang keras kepala itu kita mau menyelamatkan jiwanya, mau menyelamatkan hidupnya. Ketika orang berdosa yang sulit sekali kita dekati, justru disitulah tantangan kita untuk berdoa dan membiarkan Tuhan menyelamatkan orang tersebut. Entah itu suami, entah itu istri, entah itu anak, entah itu orang tua kita. Maka seringkali mungkin saya banyak omong gitu kan. Ketika seorang istri, seorang suami mengeluh tentang pasangannya, tentang orang lain, lalu mereka nggak peduli, terserahlah. Saya bilang tidak. Justru musuh-musuh kita ini, justru orang-orang yang sulit inilah dipakai Tuhan supaya Tuhan mau memakai kita untuk menyelamatkan itu. Dengan problem itu kita semakin dekat dengan Yesus. Dan semakin dekat dengan Yesus, maka kita menjalankan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Cintailah musuh-musuhmu, kasihilah musuh-musuhmu. Dan proses pertobatan ini dalam diri kita, itulah yang harus menjadi panggilan kita bersama. Bukan aku ya Tuhan, bukan aku. Saya tidak bisa mengubah orang lain. Suami tidak bisa mengubah istri, istri tidak bisa mengubah suami. Maka ketika problem itu terjadi, kita diajak untuk melihat segala sesuatu masuk dalam hati Yesus, masuk dalam hati Allah. Nah, caranya bagaimana? Doakan orang tersebut dan letakkan mereka di hati Yesus. Hati kudus Yesus, hati kudus Maria. Biarkan Yesus mengubah, menyelamatkan orang itu lewat pengorbanan, lewat salib Anda masing-masing. Nah, kalau kita melihat hidup panggilan kita yang seperti ini, maka apa yang terjadi? Tuhan menggunakan Anda untuk karya keselamatan orang-orang di sekitar Anda.
Jangan tidak peduli, justru peduli. Ketika suami Anda tidak berdoa, ketika istri Anda tidak berdoa, ketika suami Anda, istri Anda mengalami kesulitan-kesulitan, justru Tuhan memakai kesulitan itu supaya Anda lebih dekat dengan Yesus. Bersatu dengan Yesus. Dan membiarkan Yesus mengubah mereka. Semoga Anda memahami apa yang saya sampaikan ini. Sehingga kita tetap terus bermisi dan menyelamatkan Kura Animarum, menyelamatkan jiwa-jiwa. Jangan lupa memaafkan mereka semua, mengampuni mereka, mendoakan mereka, mencintai mereka. Siapapun, terutama orang-orang yang berdosa dan keras kepala. Tuhan memberkati Anda semua dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus.